신호도 오고 있다. 철부지 꼬맹. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Aku harap sehat-sehat selalu. Oke, pada video kali ini aku akan membahas sebuah film yang terbilang cukup seru. Film ini berjudul Greatly yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan pasukan khusus dari Korea Utara yang dinamai 5446 Corps. Ada 3 orang yang dikirim ke Korsel sebagai mata-mata. Di sana mereka menjalani hidup layaknya seperti orang Korsel. Yang pertama, Won Yohan. Ia menyamar sebagai Donggu. Yang kedua, Lee Hae-rang menyamar sebagai penyanyi. Dan yang terakhir, Lee Hae-jin sebagai anak sekolahan. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya setelah intro keren satu ini. Film diawali dengan Won Yohan dan bersama atasannya ia akan dikirim ke Korea Selatan. Won adalah pasukan elit Korea Utara. Ia sudah dilatih sejak kecil. Atasannya berkata, ada 2 kemungkinan jika mereka bertemu kembali, bertemu sebagai dulur atau sebagai musuh. Cerita dimulai 2 tahun kemudian. Di sini Won menyamar sebagai orang idiot dan berganti nama sebagai Donggu. Karena paras wajah dan tingkah lakunya, ia sering mendapat siksaan dari bocah-bocah kecil. Donggu berprofesi sebagai penjaga warung. Pemilik warung tersebut bernama Ibu Iem. Ia juga tinggal di sana. Tak hanya itu, ia juga mengumpulkan uang yang sangat banyak untuk dibawa pulang ke Korut. Setiap hari ia berkarakter seperti itu. Bahkan ia ada ciri khas untuk turun tangga. Di sini Donggu menyukai seorang wanita kantoran yang bernama Yoran. Saat Donggu memperhatikan Yoran, adiknya selalu muncul untuk menampol Donggu. Namun di sini Donggu tidak membalasnya. Saat ia menjaga warung, ia berpura-pura tidur. Ketika hendak ada yang mengambil, Donggu selalu mencatatnya. Lalu muncullah wanita cantik. Wanita ini bernama Mbak Susi. Mbak Susi ini ngutang rokok Magnum kepadanya. Tak berselang lama ada mamang jualan es memanggilnya. Ternyata dia juga adalah mata-mata dari Korut yang bernama Pak Chung. Pak Chung telah lama berada di Korut selama 16 tahun. Mereka sedikit ngobrol sambil menjilat es batangnya. Ketika itu hari mau hujan, Donggu teringat tempat langganannya nongkrong, yaitu di jalan. Dan tiba-tiba 잘 가요. tanpa ia sadari ada Yoran yang menyaksikan langsung kejadian itu. Mantap. Keesokan paginya Yoran menjadi jijik setelah kejadian semalam. Lalu tak lama anak pemilik toko datang yang bernama Darso. Ia mengajari Donggu untuk latihan bela diri. 말이야, 그럴 때 들어가가지고 팍 하면 잘 봐라. 헛소리를 딱 하면 안 보니? Lalu Pak Chung lewat. Ia memberikan foto ibu Donggu dan juga berkata bahwa ibunya telah meninggal. Donggu tertunduk lesu karena belasan tahun ia tidak bertemu dengan ibunya. Singkat cerita, Donggu dan Darso mengantar paket berupa telur dan beras ke kontrakan Pak Song. Di sana Donggu memastikan orang yang baru datang ke kontrakan itu. Mbak Susi juga tinggal di situ. Lalu Mbak Susi mengambil telur itu dan meminumnya mentah-mentah. Di malam harinya saat Donggu latihan yoga, ia kedatangan seorang yang berambut kuning ketae-taean. Tiba-tiba serambut kuning ini menyerang Donggu dan terjadilah perkelahian yang epik di antara mereka. Ternyata Donggu menyadari bahwa itu adalah temannya yang bernama Lee.
Keesokan paginya Donggu mengikuti Lee dan mencari tahu apa misi Lee tersebut. Donggu mengikutinya sampai ke sebuah gedung. Ternyata Lee mengikuti sebuah audisi dangdut akademi. Terungkap bahwa misi Lee selama di Korsel adalah untuk menjadi penyanyi dangdut. Pada malam harinya Donggu didatangi bocah yang sering menyiksanya. Ia minta tolong pada Donggu bahwa kakaknya diculik. Donggu langsung bergegas beraksi layaknya superhero. Ternyata bocah tersebut ada di tempat tukang cukur. Ia meminta biskuit. Ternyata tukang cukur ini suka sama ibu bocah itu. Keasikan menonton, Donggu ketahuan warga dan diteriak maling. Akhirnya Donggu mengeluarkan jurus andalannya. Keesokan harinya Pak Chung menemui Donggu. Ia berkata kepada Donggu bahwa ia akan pulang ke Korea Utara. Ia juga ingin meminjam pistol ke Donggu. Di dalam kamarnya Donggu banyak mengoleksi pistol. Ternyata Pak Chung ini membelot karena keluarganya tertangkap di Cina. Lalu Donggu menyarankan untuk bunuh diri, namun tidak ada peluru di pistol itu. Di sisi lain, seorang pria menembak mati seorang pejabat Korsel dengan snipernya. Saat malam hari, Donggu lagi-lagi kedatangan tamu. Ia mengarahkan senjatanya ke Donggu. Ia menanyakan apakah ia khawatir dengan Yoran. Donggu pun menjawab, untuk apa aku khawatir? Tanpa basa-basi, pria tersebut langsung pergi. Donggu mengejarnya tapi ia kehilangan jejak. Justru ia bertemu dengan Mbak Susi. Di sini Mbak Susi curhat kepadanya. Ia sudah memiliki anak dan anaknya dibawa ke luar kota. Mbak Susi ini mabuk berat lalu digendong Donggu menuju kontrakannya. Ternyata ada Lee yang duduk di tangga sambil memainkan gitarnya. Donggu meletakkan Mbak Susi di tangga Lee. Namun, tiba-tiba saat Donggu berjalan pulang, ia diikuti oleh pria tadi. Di sini kita ketahui bahwa ia adalah junior dari Donggu yang bernama Lee Hae-jin. Donggu menyadari bahwa ia diikuti. Jin pun langsung lari dari sana. Keesokan harinya Jin menyamar sebagai murid pindahan di sekolah adiknya Yoran. Donggu melihat motor yang dipakai Pak Chung, namun itu bukanlah Pak Chung. Orang itu berkata bahwa Pak Chung tidak dapat dihubungi. Donggu menaruh curiga kepada Jin bahwa ialah penyebab hilangnya Pak Chung. Malam harinya Donggu bertanya kepada Jin apakah dia membunuh Pak Chung. Di sini Jin berkata bahwa ia tidak membunuhnya. Saat bersamaan ada Yoran dan bosnya yang ingin berbuat tidak senonoh kepada Yoran. Donggu memerintahkan Jin untuk menolong Yoran, namun tiba-tiba adik Yoran datang dan menyelamatkan kakaknya. Lalu pria tua itu mengancam bahwa ia akan memecat Yoran. Donggu dan Jin melihat itu, maka ia melucuti pria itu dan memotretnya. Jika ia memecat Yoran, maka fotonya akan viral. Keesokan paginya mereka bertiga kumpul di atas rumah. Mereka mendengar keributan di bawah. Ternyata warung Bu Iem diacak-acak oleh seseorang. Donggu melihat itu, tiba-tiba ia melakukan akrobat yang sangat konyol. Di sini Donggu ingin mengajar preman itu, namun Ibu Iem melarangnya dan preman itu pergi. Singkat cerita, petinggi di sana berbicara ingin memperbaiki hubungan mereka dengan Korsel. Ia juga memberikan perintah pada kolonel untuk menarik pasukan yang berada di Korsel di bawah pulang. Dan jika setelah mereka pulang, mereka akan dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat dan dijatuhi hukuman mati. Namun kolonel itu menyarankan bahwa lebih baik mereka bunuh diri saja. Jika mereka tidak mau, maka ia akan membunuhnya. Ketika mereka bertiga sedang rebutan ikan teri, ada tukang cukur yang datang untuk membeli kue. Namun Donggu malah memberikannya sosis dan berkata bahwa anak-anak suka sosis. Ketika Donggu sedang bersantai, ia mendapatkan pesan dari Korut untuk melakukan bunuh diri. Pesan ini telah diterima oleh Lee dan Jin dan semua pasukan lainnya yang ada di Korsel. Di sini Donggu tidak mau melakukan bunuh diri karena ia tak ingin mati sia-sia. Jin menolak keputusan Donggu karena Donggu menentang perintah. Jin yang ingin menembak Donggu, ia diserang oleh Lee.
karena Lee setuju dengan perkataan Donggu. Lalu Jin pergi dan berjanji bahwa ia akan membunuh mereka berdua. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Donggu berkata jangan takut, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Di sisi lain, polisi Korsel menemukan mayat orang Korut dan menemukan alat pelacak yang ditanamkan ke dalam tubuh mereka. Kapten berencana untuk menindaklanjuti kasus itu, namun atasannya tidak boleh karena itu bukan urusannya. Namun si kapten sudah membulatkan tekadnya. Pada saat Lee pulang, Lee diikuti oleh seseorang. Ternyata itu adalah anggota para Korut. Sebelum mereka mendekati Lee, Jin menghajar mereka hingga terkapar. Di sisi lain, si kapten bertemu dengan Donggu. Kapten berbicara kepadanya bahwa mereka bertiga telah dibuang dari Korut. Ia berencana menyelamatkan mereka bertiga. Meskipun negara mereka bermusuhan, tapi Donggu menolaknya. Kapten tersebut menodongkan pistolnya kepada Donggu. Secara tiba-tiba ada Jin menyelamatkannya. Kapten pun lari. Saat Jin ingin mengejarnya, ia tertabrak oleh mobil dan tertangkap oleh polisi Korsel. Jin yang lepas kendali lalu ditembak oleh kapten. Ia menemukan alat pelacak tersebut di dalam perut Jin. Si kapten pun menjelaskan kepada Jin bahwa alat itu tak hanya sekedar melacak saja, namun alat itu juga dapat memberitahu kau hidup atau mati. Mereka pun membawa pergi Jin. Kapten So memberitahu Donggu bahwa dalam tubuhnya ada alat pelacak dan kolonelnya datang untuk membunuh mereka. Di sini Donggu berpesan kepada Kapten Korsel, ia harus menjaga Jin. Donggu pun pergi bersama Lee. Tak butuh waktu lama, akhirnya Donggu dan kolonel bertemu. Sebelum melakukan misi bunuh diri, Donggu menanyakan apakah ibunya dapat perlindungan dari negaranya. Lalu ia menanyakan apakah ibunya masih hidup. Kolonel pun menyuruh rekannya untuk membunuh Donggu. Terjadilah perkelahian di antara mereka. Namun saat Donggu menodongkan pistolnya ke kolonel, ia ditusuk dari belakang. Di sini kolonel memanfaatkan peluang tersebut. Ia menendang Donggu hingga keluar dari rumah. Tiba-tiba ada dua bocah melihatnya. Anak buah kolonel ingin menghabisi bocah tersebut. Untung saja di menit-menit terakhir, Lee menabrak anak buah kolonel tersebut dan lari dari sana. Lee dan Donggu pergi ke sebuah gedung tua untuk menemui Pak Chung. Disinilah terungkap bahwa Pak Chung ini adalah seseorang profesor yang menolak terbentuknya pasukan khusus. Terjadilah bentrokan antara mereka. Di sini mereka berdua dapat dengan mudah melumpuhkan mereka semua. Lalu Lee membawa Donggu untuk naik ke atas gedung. Mereka dipertemukan kembali dengan kolonel. Lee bertarung dengan bawahan kolonel. Di sini Lee sempat tertusuk, lalu ia membalasnya dan langsung menghabisinya. Lee terluka cukup sedikit parah. Akhirnya menyisakan Donggu dan kolonel. Terjadilah pertarungan yang sangat epik antara mereka berdua. Namun dikarenakan Donggu yang sedang terluka, ia pun kalah. Saat bersamaan, para anggota SWAT mengepung mereka. Dalam anggota SWAT itu ada Jin yang menyamar. Lalu Jin melepaskan tembakan ke kolonel. Kolonel mengeluarkan bom dan berniat meledakkan diri bersama mereka. Lee lalu mendorong kolonel dan meledakkan bom itu bersamanya. Donggu melihat itu dan merasa frustasi akan kehilangan sahabatnya. Jin memerintahkan Donggu untuk pergi dari sana. Karena Donggu tak kunjung sadar, Jin memukul Donggu untuk menyadarkannya. Tak lama kemudian Jin tertembak. Saat Jin mau terjatuh, Donggu melindunginya dan dia pun juga ikut tertembak dan jatuh ke bawah bersama Jin. Film pun tamat.